5 mata uang yang diuntungkan dari batal bangkrutnya US dollar atau Amerika Serikat. Welcome back di RF Channel on YouTube. Apa kabar buat kita semua? Di hari Senin kita kembali lagi bersama saya Ryan Filbert, RF Channel on YouTube dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia yang memiliki predikat sebagai broker selama 19 tahun, mendapatkan predikat yang sangat menarik menurut saya, yaitu adalah Zero Complaint Broker. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan buat Anda bila Anda ingin mendapatkan mitra broker atau pialang berjangka untuk melakukan transaksi forex dan komoditi derivatif. Anda bisa membuka akun di Forex IMF sekarang juga dengan mengunjungi foreximf.com, dan ada setidaknya dua hal yang menarik dan juga sangat istimewa. Yang pertama, Forex IMF ketika Anda sudah mendaftar, Anda bisa mendapatkan beberapa indikator secara cuma-cuma yang sifatnya sudah terotomatisasi dengan baik, membuat Anda mudah untuk melakukan transaksi. Dan yang kedua adalah Anda bisa akses ke dalam Telegram Group, di mana Telegram Group dari VIP member daripada Forex IMF memberikan beberapa hal. Satu adalah informasi mengenai pasar yang terkini, ini menjadi salah satu menjadi topik yang pada hari ini juga. Yang kedua adalah beberapa posisi-posisi yang mungkin bisa Anda ikuti, yaitu untuk tips untuk trading pada hari tersebut, di posisi berapa, untuk pair apa, atau rekomendasi, biasanya bisa disebut sebagai rekomendasi. Anda bisa coba akses juga di grup dari VIP Forex IMF. Lalu Anda juga bisa melihat indikator yang juga menarik yang dibahas yang ada di grup tersebut, dan juga Anda bisa berdiskusi. Nah, berdiskusi ini adalah suatu hal yang baik. Kenapa? Karena dalam lingkaran yang baik biasanya akan memberikan strategi dan cara-cara berpikir yang tepat ketika Anda melakukan trading sehari-hari. Kalau Anda perginya hanya mencari keuntungan belaka, jangan-jangan nanti lupa untuk mengatur resikonya juga. So, kita punya topik yang menarik pada hari ini, yaitu adalah 5 mata uang yang akan diuntungkan akibat batal bangkrutnya US dollar. Saya tidak tahu apakah Anda mengikuti berita ini tepatnya sekitar minggu yang lalu, karena minggu lalu kita cukup tidak efektif, hanya 3 hari saja bekerja dan ada cuti bersama juga. Tanggal 28 Mei 2023, Joe Biden dan juga McCarthy sepakat akan kenaikan pagu utang Amerika Serikat. Jadi, bila ada yang belum tahu, Amerika itu cenderung adanya bangkrut. Kenapa disebut bangkrut pada tanggal 5 Juni 2023 adalah ketika video ini dibuat, adalah karena kalau tidak dinaikkan pagu atau batas boleh berhutangnya, maka Amerika secara tidak langsung tidak mampu membayar biaya dan surat-surat hutang yang jatuh tempo. Kalau surat hutang tidak bisa dibayar secara pokok dan juga secara bunganya, secara tidak langsung namanya adalah default. Bila default maka disebut gagal bayar. Kalau gagal bayar maka boleh dibilang namanya adalah bangkrut, seperti itu. Jadi Amerika pun mengalami seperti itu kalau sampai tidak dinaikkan untuk plafon pinjamannya. Nah, ini juga banyak sekali pesan-pesan yang kita bisa pelajari untuk memberikan suatu kondisi bahwa dunia sedang tidak terlalu baik-baik. Ketika saya tadi perjalanan untuk ke sini pun mendapatkan satu kabar bahwa adalah salah satu venture capital yang besar itu yang ada di Indonesia juga, beberapa startupnya tidak lagi membubarkan divisi investasinya. Artinya kondisi ketidakbaikan perekonomian bukan ada di dalam tingkat level negara saja, tapi sudah sampai dengan level bisnis sehari-hari. Ini menjadi sesuatu sikap penting yang mau kita ambil, mau ngapain nih melihat keadaan seperti ini. Dan tentunya selalu saya bilang, dalam masa-masa yang tidak kondusif, yang paling tepat itulah mempertebal pengetahuan dan ilmu kita masing-masing, seperti itu. Nah, saya ambil beberapa statement menarik dalam tulisan ini yang dibuat oleh CNBC Indonesia gitu ya. Karena pertama adalah ada perbedaan sudut pandang dalam menggambarkan kesepakatan pagu hutang ini. Yang pertama adalah Joe Biden mengatakan sebagai kompromi. Sementara untuk DPR Amerika Serikat, Kevin McCarthy mengatakan bahwa ini adalah demi rakyat Amerika. Karena apa? Kalau misalnya dinaikkan, maka, nah ini dia, resesi Amerika Serikat, langsung lompat ke seri tulisan yang paling kanan bawah. Resesi Amerika Serikat akan berdampak besar bagi banyak negara di seluruh dunia, di mana Amerika Serikat adalah mitra dagang utama banyak negara. Ini sebenarnya artinya bukan demi rakyat Amerika, tapi demi rakyat sedunia. Dan memang benar banyak yang menyimpan dalam
dalam dolar. Seperti beberapa video sebelumnya kita sudah informasikan bahwa bila terjadi default sebagai pemegang surat utang besar itu adalah Jepang juga ikut kena defaultnya, lalu Cina juga terkena defaultnya, Eropa juga ada yang terkena defaultnya seperti itu. Jadi ini bukan suatu perkara yang sifatnya hanya demi rakyat Amerika. Kalau sampai tertulisnya hanya demi rakyat Amerika, sangat apa ya namanya ya, sangat ego sekali gitu. Tapi kalau kompromi ini juga sama-sama ego karena berkompromi dengan lawan politiknya di sini. Jadi dua-duanya saya melihat statement awalnya ini adalah sama-sama individualis banget gitu. Tapi ya sudah lah ya, yang penting naik duluan gitu. Partai Republik yang konservatif secara fiskal sebenarnya inginnya jangan menaikkan lagi namanya plafon pinjaman, tapi tolong berhematlah. Dan ini juga masalah utamanya adalah ternyata sudah puluhan tahun pagu hutang ini dinaikkan terus-menerus. Nah, ketika pagu hutang dinaikkan terus-menerus dan diminta secara Partai Republik adalah untuk melakukan pemotongan anggaran, itu juga tidak berjalan dengan baik sebenarnya. Kenapa? Karena cerita ini juga sudah lama. Sama seperti keuangan pribadi kita. Kalau keuangan pribadi kita itu misalnya tiba-tiba kita kok defisit terus, maka yang harus kita pikirkan adalah benar nggak sih kita sudah melakukan penghematan dengan baik? Nah, kalau ternyata penghematan sudah dilakukan dengan baik dan tidak bisa, maka arus pendapatannya yang jelek. Berarti harus double stream, multiple stream of income seperti itu. Nah, konsep-konsep ini juga sebenarnya di negara bisa diterapkan, tapi karena sifatnya mengatur negara dengan populasi jumlah penduduk 4 besar dunia, itu ternyata bukan suatu hal yang gampang juga gitu. Dan tentunya Indonesia juga bagian dari negara-negara dunia dengan padat penduduk. Mengatur masyarakatnya bukan suatu perkara yang mudah, mengatur negaranya juga apalagi. Jadi ya memang betul pendapatan dan biaya adalah dua hal, tapi bila dalam kondisi pada saat ini terlihat secara puluhan tahun tidak berhasil, maka jawabannya sebenarnya adalah tidak bicara lagi mengenai memotong anggaran seperti itu. Tapi ini semua adalah statement pribadi saya ya. Artinya saya yakin saya juga bisa salah, dan juga saya yakin teman-teman semua, Bapak dan Ibu, Anda semua pasti memiliki pendapat yang berbeda. Tapi kita perlu akui bahwa ini adalah sesuatu yang pernah terjadi dan menjadi drama berulang. Bedanya adalah sekarang ancamannya kalau tidak dinaikkan pagu hutangnya maka gagal bayar seperti itu ya. Oke, keywordnya jadi berubah begini. Dengan Amerika ngutang lebih banyak, di mana solusi pagu hutang ini bukan sebuah solusi puluhan tahun, menjadi semakin mungkin kepercayaan dunia, masyarakat dunia melemah terhadap Amerika dan US dollar. Ini kita masih ngomongnya sudut pandangnya adalah mata uang dulu deh ya, jangan ngomong yang lain gitu, nanti melebar kemana-mana. Nah, apakah Anda juga berada di dalam kesadaran seperti itu? Nah, kalau Anda dalam kesadaran seperti itu, maka ini sebenarnya bukan sesuatu yang disadari oleh kita sebagai individu, tapi juga bisa jadi dengan beberapa aliansi di sini, beberapa kelompok di sini. Misal BRICS bikin mata uang ya, negara Brazil, Rusia, India, China, dan Amerika Selatan berencana membentuk mata uang baru. Jika ini direalisasikan ya, maka standar satuannya adalah Brazil, Rusia, India, China, dan Amerika Selatan itu akan saling berganti-ganti dengan menggunakan mata uang mereka sendiri. Karena ini adalah kesepakatan gitu. Tapi kalau semakin banyak yang join juga, yang menjadi masalah sama seperti euro. Gitu. Euro kan adalah mata uang bersatu Uni Eropa di sana. Tapi akhirnya satu persatu mulai melepaskan diri. Yang kuat sudah mulai cabut duluan, yaitu seperti pound sterling seperti itu. Dari mana mereka entry dan akhirnya melakukan Brexit di situ. Nah, itu masalah baru juga gitu. Jadi ya ini juga sesuatu yang secara emosional pada saat ini, kalau kita mau menjawab dengan keyword bahwa tidak mulai lebih banyak yang tidak mempercayai kondisi Amerika dan mata uangnya, betul. Tapi di satu sisi ada satu pembelajaran dengan membuat satu mata uang bersatu seperti euro pun di tahun 2000-an, itu ternyata juga tidak berlangsung puluhan tahun lamanya sampai 50 tahun pun sudah ada yang cabut juga keluar. Tentunya dari yang merasa paling kuat di situ merasa dirugikan karena malah memberatkan seperti itu. Jadi ini mesti hati-hati di poin ini juga. Satu sisi betul ini adalah ancaman, di satu sisi
Iya, kalau semakin banyak yang join dengan ketidaksetaraan, malah jadi masalah di kemudian hari juga adalah sesuatu yang penting untuk kita jadikan perhatian. Tapi hal ini juga bukannya tidak mustahil untuk mudah terrealisasi. Kalau Uni Eropa karena dia berdekatan, nah kita bayangkan di sini lah. Brazil sama Rusia rada jauh ya. Rusia sama China deket lah ya gitu ya. India sama China oke gitu ya. Afrika Selatan rada jauh juga gitu. Nah, kok mereka bisa melakukan suatu aliansi dengan kondisi yang berjauhan? Karena jawabannya adalah teknologi. Di mana di area Asia Tenggara saja gitu ya, bagian dari kita Indonesia, Southeast Asia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Indonesia, dengan yang sederhana saja sudah mengimplementasikan penggunaan QRIS. Sehingga Thailand bisa kita scan QRIS dari Indonesia bisa, orang Thailand dengan bank tertentu untuk scan QRIS di Indonesia pun bisa. Sehingga boleh dibilang mereka tidak perlu tukar-tukar currency. Kadang-kadang itu juga jadi masalah gitu ya. Jadi ini kenapa bisa? Karena adalah teknologi. Jadi penting sekali untuk Anda melakukan transaksi keuangan dan juga bertransaksi mata uang. Kalau tidak melibatkan teknologi berarti Anda sudah kalah puluhan step loh. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke kondisi yang mau kita bahas untuk 5 mata uang. Mata uangnya apa saja? Apa saja yang menjadi pilihan mata uang dalam beberapa analisa sederhana sebenarnya, bukan analisa yang kompleks. Yang pertama contohnya adalah dolar Kanada. Kenapa Canadian dollar masuk di sini adalah pertama negara yang nggak jauh-jauhan dari Amerika dan juga tentunya pasti menjadi mitra dagang yang utama, dan kita juga pun kalau mau masuk ke Kanada juga visanya juga harus mendapatkan endorsement dari Amerika. Jadi ini pasti ada keterkaitan yang cukup erat gitu ya. Ekonominya juga ada keterkaitan cukup erat jika Amerika mengalami inflasi dan juga kenaikan pagu hutang ya, dan ini pasti membayangi dua-duanya. Dolar Kanada mendapatkan manfaat atau di endorse atas kenaikan harga komoditas karena Kanada juga melakukan ekspor dari minyaknya gitu. Ini menjadi pendapatan utama dari Kanada. Jadi Canadian dollar mungkin akan mendapatkan endorsement akibat hal ini gitu. Lalu selanjutnya ada dolar Australia. Jadi rada jauh nyebrang gitu. Australia dekat dengan Indonesia, nggak dekat-dekat banget tapi satu benua sendiri. Australia juga menjadi sebuah perusahaan lagi ya, sebagai negara produsen komoditi yang signifikan, dan kenaikan inflasi dan pagu hutang Amerika dapat berdampak positif juga terhadap dolar Australia. Dan memang juga dalam beberapa tahun terakhir kalau diperhatikan, dolar Australia juga menjadi salah satu yang cenderung stabil dan cenderung mengalami kenaikan ya. Jadi ini juga agak mirip kondisinya dengan Canadian dollar, tapi bedanya adalah di benua yang lain seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga bertetanggaan dengan Australian dollar, yaitu adalah Selandia Baru, New Zealand. Selandia Baru adalah produsen komoditas penting ya, karena penghasil susu dan daging. Jika Amerika mengalami inflasi dan juga kenaikan pagu hutang, ini mana salah satu mana urus dua-duanya, permintaan terhadap komoditas yang ada di dalam Selandia Baru mungkin akan meningkat dan mendukung juga terkait dengan dolar Selandia Baru. Jadi NZD, New Zealand dollar, seperti itu. Lalu ada dua lagi. Nah, masalahnya adalah yang tiga tadi Anda bisa akses dan juga Anda bisa trading di Forex CMF. Tapi kalau ini agak sedikit tidak umum ya, Singapura dolar ya dan juga peso Meksiko ini bisa menjadi satu, dolar Singapura sih menjadi salah satu yang kuat di Asia Tenggara, tapi tetap saja tidak terlalu umum ditradingkan secara internasional. Singapura juga merupakan pusat keuangan dan juga ya karena ada di Selat Malaka sendiri, dan ya kita juga orang Indonesia tahu bahwa jaringan-jaringan itu datang dari dari Singapura untuk bisa datang ke Indonesia dengan teknologinya, dan ketika kita jualan barang kepada internasional pun kadang-kadang kita juga masih melewati Singapura. Maka mungkin ini juga karena kekuatan dasar dari Singapura, tanpa memikirkan bahwa kondisi pelemahan dari Singapura sendiri akibat kurangnya jumlah penduduk dan juga pertumbuhan ini tidak dihitung, tapi tetap saja dolar Singapura juga mungkin akan terendorse di sini. Sayangnya tidak bisa kita lakukan transaksi pada, mungkin Anda buka di Forex CMF lalu Anda membeli Singapura dolar di sini tidak bisa. Kalau juga dengan peso Meksiko ini juga tidak umum. Kenapa? Karena ini juga cukup adalah tetanggaan gitu ya. Jadi ini bisa mendapatkan satu
endorsement juga terhadap peso Meksiko terkait dengan inflasi dan juga kenaikan pagu hutang dari Amerika Serikat tersendiri seperti itu. So, itulah 5 mata uang yang kita bahas dan juga dasar-dasar pemikirannya. Kembali lagi dalam kondisi yang uncertain, lebih baik yang kita lakukan itu adalah satu, kembali mereview kembali strategi kita dan juga kembali melihat apakah turbulensi ini membuat kita bisa tetap hidup dan tentunya harusnya kita tetap bisa hidup. Lalu yang ketiga adalah seberapa jauh kita belajar dalam kondisi yang sulit membuat kita lebih baik di kemudian hari. Dan tentunya di bagian seperti ini juga penting sekali memiliki mitra, broker, dan juga untuk perusahaan pialang berjangka. Kalau Anda mau melakukan transaksi, Anda bisa membuka akun di Forex IMF, di mana Forex IMF menjadi salah satu pialang berjangka dengan predikat 19 tahun sebagai zero complaint broker. Dan ada 2 manfaat, sekali lagi Anda bisa cek di kolom deskripsi. Yang pertama, ketika Anda membuka akun di Forex IMF, Anda login, Anda bisa mengakses indikator-indikator terapan terotomatisasi yang memudahkan Anda dalam trading. Yang kedua, Anda bisa mengakses juga ke grup VIP Telegram saat ini juga tanpa Anda sambil register, tanpa Anda perlu register pun juga bisa. Anda langsung pergi ke VIP grup daripada Forex IMF. Di sana ada banyak informasi, ada 4 hal utama. Anda akan mendapatkan informasi mengenai market, yaitu mengenai news makro ekonomi, lalu ada trading harian yang bisa Anda lihat, lalu juga ada forum diskusi, lalu juga ada forum strategi dan indikator. Saya pribadi suka diskusi dan forum indikator, dan news itu tentunya sesuatu yang sifatnya cepat, kita bisa mendapatkan informasi dengan singkat, dan juga ada hints-nya dan juga ada pembahasannya. Itulah yang membuat kita penting di dalam suatu network ataupun grup yang membangun. Dan karena di provide oleh Forex IMF untuk grup VIP Telegram ini, pastinya akan juga menjadi sesuatu yang lebih bisa kita percaya karena Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan DOC Bapepti di Indonesia. Semoga selalu bermanfaat untuk sharing saya kali ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.